Halo Bunda, kali ini kita akan masuk ke pembahasan yang terakhir, bonus, ASI dan empasi. Nah, empasi atau makanan pendamping ASI merupakan makanan peralihan dari ASI ke makanan keluarga yang mengandung zat gizi yang diberikan pada anak berumur 6-24 bulan, yang mana fungsinya adalah untuk memenuhi kebutuhan gizinya selain dari ASI. Peranan makanan tambahan sama sekali bukan untuk menggantikan ASI, melainkan untuk melengkapi ASI. Memberikan makanan pendamping ASI atau empasi yang baik dan tetap menyusui hingga 2 tahun memberikan manfaat terhadap kesehatan tumbuh kembang bayi dan bayi akan terhindar dari penyakit. Nah, jadi makanan pendamping ASI yang baik itu sangat penting agar ibu bisa menyusui hingga 2 tahun. Tapi sayangnya, di Indonesia itu hanya 36% bayi yang mendapatkan empasi yang baik. Dan sisanya, ada 9,5 juta anak di Indonesia mengalami kekurangan gizi. Apa sih dampak dari kekurangan gizi bagi bayi? Bayi yang mengalami kurang gizi dapat mengalami gagal tumbuh. Perkembangan kognitifnya itu jadi terhambat dan akan mengalami gangguan penyakit metabolik seperti diabetes, jantung, kanker, dan lain-lain. Kunci keberhasilan pemberian empasi yang optimal adalah yang pertama, tepat waktu. Kedua, tepat jumlah dan frekuensi. Ketiga, tepat penggunaan bahan pangan lokal yang sesuai dengan budaya di tempat ibu tinggal. Nah, prinsip pemberian empasi berdasarkan anjuran WHO, Badan Kesehatan Dunia. Yang pertama, menyusui selama 6 bulan. Kemudian memperkenalkan empasi sambil terus menyusui bayi. Semakin besar dan aktif seorang bayi, maka ASI saja tidak dapat lagi mencukupi kebutuhannya. Karena ada selisih yang besar dari kebutuhan energi, protein, zat besi, dan vitamin A yang tidak dapat lagi dipenuhi oleh ASI. Oleh karena itu, bayi membutuhkan empasi yang baik untuk mencukupi kebutuhan energi, protein, zat besi, dan vitamin A tersebut. Dan juga bayi yang sudah berusia 6 bulan, itu sistem pencernaannya sudah dapat mencerna makanan selain ASI. Nah, yang kedua, lanjutkan menyusui hingga bayi berusia 2 tahun. ASI itu dapat memberikan tenaga setengah atau lebih pada usia bayi 6-12 bulan. Namun, pada bayi usia 12-24 bulan, ASI hanya dapat memberikan tenaga sepertiganya. Nah, oleh karena itu, dengan memberikan empasi yang baik, ibu dapat mempertahankan memberikan ASI hingga usianya 2 tahun. ASI tetap dapat diberikan semaunya, nggak usah ditakar atau juga dibatasi waktunya. Yang ketiga, menerapkan responsive feeding atau merespon keinginan bayi. Nah, maksudnya di sini adalah memberikan empasi itu tidak hanya sekedar memperhatikan menu makanannya. Akan tetapi perlu juga untuk diperhatikan bagaimana cara pemberiannya, kapan empasi itu diberikan, di mana diberikan, dan oleh siapa. Panduannya, bayi dapat disuap sambil digendong, dipangku, atau bisa duduk di kursi makan, atau juga bisa lesehan di lantai, beralaskan tikar atau kain. Kemudian suapi bayi dengan sabar, penuh kasih sayang. Bujuk untuk makan, tapi jangan dipaksa. Jika bayi menolak untuk makan, maka Bunda bisa bereksperimen pada menu makanan lain. Bisa ganti tekstur makanannya, rasanya, atau mencoba dengan metode pendekatan yang lain. Lalu bisa juga lakukan dengan meminimalkan gangguan saat makan. Apabila dengan memberikan kesempatan bayi makan sambil menonton TV membuat dia terganggu untuk makan, maka usahakan bayi tidak menonton TV saat makan. Atau juga dengan memberikan gadget
Apabila bayi terganggu, bahkan membuatnya malah fokus ke gadget, maka usahakan tidak memberikan gadget saat makan. Nah, dan yang perlu diingat, jadikanlah waktu makan ini adalah waktu yang menyenangkan. Ajaklah bayi sambil berbicara dan lakukan kontak mata. Yang keempat, kebersihan makanan dan cara menyimpan makanan. Maksudnya adalah kebersihan dalam menyiapkan makanan dan penyimpanan yang baik itu akan mengurangi dan mencegah resiko penyakit, contohnya adalah diare. Oleh karena itu, pastikan kebersihan dari alat makan dan minumnya. Pastikan bersih, tercuci dengan baik. Pastikan juga kebersihan tangan dan juga kebersihan dari makanannya. Yang kelima, memulai dengan jumlah sedikit, lama-lama bertambah banyak. Tekstur empasi yang baik itu adalah makanan yang kental, sehingga tinggi akan kalori dan membuat bayi kenyang. Jika pada bayi usia 6-9 bulan, itu dapat dimulai dengan tekstur bubur kental yang lumat. Porsinya itu sebanyak 2-3 sendok makan. Kemudian pada bayi usia 9-12 bulan, teksturnya dinaikkan. Naik menjadi bubur lembek agak keras. Porsinya dapat diberikan 3-4 sendok makan atau ukurannya setengah mangkok yang berukuran 250 ml. Nah, pada bayi usia 12-23 bulan, naik lagi teksturnya. Bayi bisa makan menu keluarga. Teksturnya tetap lembek, tapi lembeknya seperlunya. Porsinya bisa ditingkatkan menjadi 3/4 atau 1 mangkuk penuh berukuran 250 ml. Yang keenam, tingkatkan tekstur makanan seiring dengan pertumbuhan bayi. Nah, seperti yang kita bahas tadi, bayi bisa naik tekstur sesuai tahap usianya. Pelan-pelan dari makanan yang lumat, kemudian naik tekstur agak kasar, kemudian menjadi sama dengan menu keluarga. Kemudian, untuk makanan yang bisa membuatnya tersedak, seperti contohnya biji-bijian yang keras, itu bisa dihindari terlebih dahulu. Yang ketujuh, tingkatkan frekuensi makanan seiring dengan pertumbuhan bayi. Jadi semakin besar bayi, porsi makannya akan semakin besar pula. Begitu juga frekuensinya. Bayi bisa makan 3, 4, bahkan sampai 5 kali. Semakin besar usianya, di atas 1 tahun, itu porsi makannya bisa lebih banyak dan frekuensinya bisa lebih banyak lagi. Jika porsi makannya baik dan bayi jarang menyusu, atau minum ASI perah, ini sangat normal dan ini tidak apa-apa. Bahkan payudara ibu nanti bisa menjadi terasa lebih lembek dari sebelumnya. 8. Memberikan berbagai variasi makanan untuk memenuhi kebutuhan gizi bayi. Jadi memberikan empasi itu hendaknya beragam, bergizi seimbang, dan aman. Seimbang itu sesuai dengan kebutuhan dan usia bayi. Dan aman itu terbebas dari bahan kimia yang berbahaya. Dalam hal ini, Bunda bisa mengingat konsep 4 bintang. Apa itu konsep 4 bintang? Pertama, bintang pertama yaitu include protein hewani, lalu include karbohidrat, lalu include atau seimbang protein nabati, lalu seimbang buah dan sayur. Kemudian, tambahkan pula lemak dan berikan cukup air. Yang kesembilan, gunakan makanan yang terfortifikasi atau suplemen vitamin dan mineral sesuai kebutuhan. Nah, terkadang Bunda bisa menyelingi atau memberikan selingan dengan memberikan empasi kemasan. Apa gunanya? Yaitu untuk memenuhi kebutuhan zat besinya. Karena terkadang makanan buatan kita itu tidak cukup kebutuhan zat besinya. Nah, pemberian empasi fortifikasi atau empasi kemasan ini itu jangan lupa tetap seimbang, pemberiannya bisa diselingi dengan empasi buatan rumah yang kaya akan nutrisi lainnya, kaya akan protein hewani, nabati, karbohidrat, serat, kaya akan buah dan sayurnya. Jadi, silakan diberikan empasi kemasan untuk memenuhi kebutuhan zat besinya, tapi tetap juga jangan lupa berikan empasi buatan rumah yang lebih lengkap nutrisi. Nah, yang ke-10, pemberian makanan saat bayi sakit. Jika bayi sakit, biasanya itu selera makannya pasti menurun. Nah, pada saat selera makannya menurun ini, coba tawarkan makanan yang lebih lunak. Tawarkan dia untuk lebih banyak minum dan lebih banyak menyusu. Nah, jika sudah sembuh,
coba tawarkan lebih banyak makanan yang dapat memenuhi kebutuhannya yang tadi berkurang saat bayi sakit. Gitu. Oke, sekian dan terima kasih.